Halo Sobat YouTube, berjumpa lagi dalam channel Raden Ajis S3H. Kali ini kita masuk dalam segmen Healthy Lifestyle. Sebelum bicara lebih jauh, saya ingin berbagi pengalaman terlebih dahulu. Dulu saya termasuk orang yang sangat gendut dan cabi-cabi, berat badan sampai di 90 kg. Di tahun 2012 saya berkenalan dengan yang namanya kolesterol. Saat itu pundak belakang saya terasa sakit. Sebelum 2012 saya tidak mengenal apa itu kolesterol. Yang saya tahu mungkin hanya darah tinggi kalau jantung berdebar-debar. Di 2012 itu saat pertama kali saya berkenalan dengan apa itu yang namanya kolesterol dan mengetahui penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif yaitu kondisi kesehatan di mana jaringan tubuh atau organ-organ mengalami penurunan fungsi akibat perubahan dari sel-sel tubuh yang berakibat pada fungsi organ tubuh secara keseluruhan. Di sini akibat dari gaya hidup saya yang kurang sehat saat itu. Saya makan sembarangan dan untuk aktivitas fisik, olahraga atau beraktivitas tidak segiat dan serajin sebelumnya. Penyakit degeneratif dikatakan adalah bukan penyakit menular karena di situ tergantung dari pola hidup kita. Menurut saya, penyakit degeneratif memang tidak menular secara seperti virus atau bakteri, tetapi penyakit degeneratif ini menular melalui cara hidup atau karakter yang ditularkan oleh kita kepada pasangan hidup dan kepada anak keturunan kita. Jadi, dengan tidak pahamnya sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga tentang kesehatan, secara tidak langsung kita pun menularkan gaya hidup tidak sehat kepada anak keturunan kita. Saya mulai terpacu atau semangat untuk melakukan gaya hidup sehat semenjak membaca buku pedoman hidup kita, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebih-lebihan. Subhanallah. Dalam setengah ayat Al-Quran, Allah merangkum seluruh ilmu kedokteran, yaitu dengan jangan makan dan minum secara berlebih-lebihan. Di sini saya termasuk orang yang bisa dikatakan rakus dalam kumpul-kumpul keluarga atau acara-acara dengan teman-teman. Itu apabila di acara berkumpul-kumpul, kalau ada makanan itu saya nggak bisa stop, selalu inginnya nyemil, nambah. Oleh sebab itu begitu cepatnya berat badan saya meningkat tajam. Di sini Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman dan panduan kepada kita untuk mengerem. Sebagai manusia kita harus mengerem. Jangan makan dan minum berlebih-lebihan. Alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, Imam Ahmad dan lainnya, yang artinya tidaklah anak Adam mengisi suatu tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan punggungnya, dan apabila ia harus melebihkannya atau dikalahkan oleh nafsunya, maka cukuplah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Jadi kalau kita makan sampai tidak bisa bernafas, maka itu sudah sangat berlebihan. Inti pembahasan dari video kali ini yaitu bagaimana caranya saya menurunkan berat badan 20 kg dalam waktu singkat. Yang pertama adalah dengan berdoa, minta kepada Allah. Yang kedua adalah dengan merubah mindset. Yang ketiga adalah dengan mencari informasi terupdate. Dan yang terakhir adalah dengan mencari pola diet yang nyaman yang bisa kita jalani dalam jangka panjang. Tentang berdoa atau minta sama Allah mungkin adalah poin yang sering luput jika kita hanya melihat video-video dari ahli nutrisi atau ahli gizi, dari dokter-dokter kesehatan. Sebenarnya di sini adalah penggerak yang paling utama kaitan dengan keimanan kita. Kita minta dulu sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Jabbar, ya Qahar, ya Qawi, ya Matin, ya Aziz, berikanlah kekuatan fisik kepadaku. Buatlah agar aku mampu melakukan program diet ke depannya. Ya Allah, lindungilah aku dari obesitas, dari kegemukan. Dalam zikir pagi petang pun kita selalu minta kepada Allah, Allahumma inni auzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan, dari malas, dan dari kelemahan di masa tua. Di sini dengan kita berlindung dari kemalasan, mudah-mudahan program diet ke depannya kita menjadi lebih semangat.
Karena menjaga pola hidup sehat ini memerlukan kedisiplinan dan kontinuitas atau istiqomah. Oleh sebab itulah kita perlu berlindung dari kemalasan. Karena seorang muslim tidak boleh menjadi orang yang mager atau malas gerak. Kedua adalah ubah mindset kita. Jadikan gaya hidup sehat sebagai sesuatu yang enjoy, yang kita nikmati, bukan sebagai sebuah beban. Karena sebenarnya gaya hidup sehat itu asik. Saat kita berjogging, kita bisa sambil mentadaburi alam, sambil melihat ciptaan-ciptaan Allah, bisa melakukan zikir juga. Saat kita melihat rumah orang yang mewah dan kita belum punya rumah, kita bisa baca surat Al-Ikhlas 10 kali biar dibangunkan istana di surga oleh Allah. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa merilis stres kita dengan berjogging di pagi atau di petang hari. Kemudian dengan menjaga pola makan, kita pun jangan hanya memfokuskan pada kenikmatan di lidah saat, tapi kita juga memikirkan bagaimana organ tubuh kita juga merasakan enjoy atas makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita ini. Kita pun harus memikirkan bagaimana kondisi jantung kita, lambung kita, usus kita. Oleh sebab itu kita senang untuk melakukan program diet ini karena kita merasakan bahagia juga. Yang ketiga adalah update informasi terkini tentunya. Jangan-jangan sampai saat ini kita masih menganut paham pola 4 sehat 5 sempurna. Pola yang diperkenalkan dari tahun 1950-an dan sudah ditarik di tahun 1995, yang mana pemerintah sudah mengganti dengan pola gizi seimbang atau tumpeng gizi. Di tumpeng gizi tersebut dilihat seperti sebuah piramida, yang mana di bagian terbawahnya adalah di situ mulai dari mencuci tangan, artinya menjaga kebersihan, kemudian ada gambar orang bersepeda atau yang beraktivitas fisik. Artinya pola gizi seimbang ini pun dibarengi dengan menjaga kebersihan dan aktif dalam bergerak. Kemudian di kolom keduanya, yang terbesar kedua adalah dengan sumber karbohidrat atau sumber tenaga. Di sumber tenaga ini kita lihat di sana ada nasi, ada roti, ada jagung, ada umbi-umbian, ada juga di sana mie masuk juga. Ya, kemudian di sini porsi terbanyak memang dari karbohidrat. Kemudian di porsi yang kedua ada sayur dan buah-buahan, di mana sayur mengambil porsi lebih banyak sedikit 3-5 porsi dan buah-buahan 2-3 porsi. Di sini pun kita harus mengambilnya dengan tidak hanya satu jenis sayur atau satu jenis buah, tetapi bisa kita kombinasikan sayur dan buah tersebut. Kemudian di kolom berikutnya kita lihat ada lauk pauk dan disarankan yang mengandung protein tinggi. Di sini terdapat 2 sumber protein, yaitu sumber protein hewani dan protein nabati. Protein hewani di sini terdiri dari seperti ikan, daging-daging merah seperti sapi, kambing, kemudian ayam, daging putih, kemudian telur dan susu. Susu termasuk dalam protein hewani, bukan lagi penyempurna di 5 sehat seperti yang kita kenal dulu-dulu. Kemudian di protein nabati kita tahu ada tahu, tempe, kacang-kacangan, dan yang paling menarik di puncak piramida atau puncak tumpengnya ini adalah minyak, gula, dan garam secukupnya. Sedangkan kita terbiasa menggunakan minyak, gula, dan garam sebagai pokok atau yang paling banyak. Kita paling senang memasak sesuatu yang digoreng-goreng. Bahkan sumber protein hewani dan nabati ini pun jika digoreng nilainya bisa rusak atau tidak terlalu optimal. Pribadi saya lebih senang dengan yang direbus seperti tempe rebus atau tahu rebus. Kadang-kadang kalaupun mau yang goreng itu hanya dengan menggunakan 2 sendok atau paling banyak 3 sendok minyak zaitun, bisa dengan telur diorek-orek atau bagaimana. Pokoknya kita kurangi penggunaan minyak. Juga untuk garam, awal-awal saya menggunakan pertama bon cabe dulu yang level 3 yang ada rasa teri. Setelah lidah kita mulai terbiasa, karena kita sudah terbiasa dengan makanan yang terlalu asin dan terlalu manis, jadi saat kita mengurangi rasa itu harus pelan-pelan. Pertama saya masih menggunakan bon cabe, kemudian mulai saya kurangi, tidak pakai lagi. Sekarang saya pakai jeruk nipis untuk perasanya.
Yang lebih kreatif juga bisa pakai bawang putih atau bawang bombay atau potongan cabai rawit. Pokoknya dibikin enak dengan makanan yang real food. Apa itu real food? Real food ya makanan yang masih original, tidak melalui pengolahan yang berlebihan atau yang memang tumbuh dari tanah, terkena sinar matahari, tidak diolah yang terlalu berlebihan seperti makanan-makanan kaleng, makanan kemasan. Rasulullah SAW dan sebagian besar sahabat memiliki perut six pack. Kenapa di zaman kita sekarang sangat susah untuk memiliki perut six pack? Seperti kita ketahui, untuk memiliki perut six pack kita harus memiliki kadar lemak di bawah 20% untuk laki-laki. Dan untuk memiliki kadar lemak di bawah 20% itu sangat berat, apalagi dengan massa otot kita yang masih kecil seperti ini ya. Dengan orang yang tidak begitu suka gym seperti saya yang tidak pernah ke tempat fitness, tentu sangat berat. Walaupun bisa menurunkan kadar lemak di bawah 20%, tapi akan terlihat sangat cungkring atau kurus karena massa otot yang masih sedikit. Zaman dulu mungkin Rasulullah SAW masih makan dengan makanan-makanan real food. Oleh sebab itu di zaman ini pun kita harus update informasi tentang nilai gizi atau nutrition fact yang ada di makanan-makanan yang mau kita beli. Di swalayan-swalayan makanan-makanan kemasan itu ada nutrition fact di belakangnya. Kita harus mulai terbiasa untuk membaca, terutama jumlah kalorinya berapa, proteinnya, karbohidratnya, total gulanya. Kita mulai harus membiasakan diri membaca nutrition fact atau fakta gizi yang ada di makanan kemasan yang mau kita beli. Ataupun kalaupun kita makan buah-buahan atau sayur-sayuran, kita bisa cari. Di sini saya biasanya menggunakan aplikasi Fat Secret. Di situ saya bisa menghitung kalori yang sudah saya makan. Di video lainnya mungkin kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan Fat Secret dan menghitung kalori. Oleh sebab itu jangan lupa di subscribe dulu channel ini. Kedepannya kita akan lebih banyak membahas tentang kesehatan, keimanan, tentang segalanya yang bermanfaat untuk kita, insya Allah. Adalah kita cari pola diet yang nyaman untuk kita jalani. Sebenarnya untuk saya sendiri bisa dikatakan banyak cheating day-nya atau makan suka-sukanya, karena saya nikmati. Jadi saya pakai pola 1 bulan diet dan 1 minggu cheating atau tidak diet sama sekali. Jadi di 1 bulan itu benar-benar saya kontrol makanan yang masuk dan kalori yang dikeluarkan dengan olahraga lebih rajin dan lebih teratur. Kemudian 1 minggu saya benar-benar tidak peduli atau bisa dikatakan tutup mata. Saya makan apa yang saya mau dan olahraga sekehendak saya saja. Jadi saya dibikin nyaman. Biasanya 1 bulan saat diet itu turun berat badan sampai 8 kilo. Nanti di 1 minggu cheating itu akan naik 4-6 kilo. Dan setelah cheating kita masuk ke diet program lagi, itu di hari pertama, hari kedua langsung turun drastis. Seperti metabolisme kita itu tetap terjaga, tidak mati. Jadi metabolisme kita, kalau kita diet sepanjang waktu, maka metabolisme tubuh kita akan mati. Seperti sebuah mesin yang tidak bisa membakar lagi lemak di dalam tubuh kita, sehingga di 1 bulan program diet itu pun saya tidak yang benar-benar ketat atau tidak makan apa-apa sama sekali. Saya pun tetap menikmati, enjoy makan 5 kali sehari. Nanti kita sama-sama bahas polanya, insya Allah. Pola diet ini tidak ada pola yang fix, semua tergantung dan disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Nanti tubuh kita akan terbiasa dengan pola seperti apa. Intinya tetap utamakan berdoa kepada Allah, minta sama Allah. Yang kedua, ubah mindset kita, enjoy diet yang kita jalani. Kemudian yang ketiga, cari informasi-informasi terupdate, jangan ketinggalan dengan informasi-informasi lama. Dan yang terakhir adalah cari pola yang nyaman menurut tubuh kita. Sekian saja teman-teman, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Klik tombol subscribe di bawah. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.